Selamat datang di Golan Education bersama saya Esron Ricardo Nainggolan. Sahabat Golan, terima kasih kehadirannya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, serta di share ya. Dan juga kalau Anda ingin donasi ke Golan Education untuk pengembangan video-video edukasi lainnya, boleh silahkan ya. Nanti kunjungi situs kami www.golaneducation.com di bagian bergabung atau donasi. Baik, sahabat Golan, di video saya sebelumnya yaitu mengenai pengaturan SEO ya, terbukti ranking 1 di maksud saya ranking page 1 ya, atau ranking di halaman 1 Google. Itu sudah pernah saya buatkan. Silakan boleh nanti dilihat di video ini di bagian atas catatannya, silakan lihat. Oke ya. Oke, selanjutnya hari ini kita lanjut masih seputar SEO. Terbukti setelah kita atur SEO-nya dia ranking di halaman pertama. Kalau kemarin ranking 9 atau urutan 9, kalau sekarang adalah urutan kedua. Jadi kita ketika pencarian di Google kita berada di urutan kedua. Kenapa bisa? Oke, kita lihat petunjuk kali ini ya. Saya juga sedang memperdalam dan belajar di SEO gitu ya. Bagaimana trik-trik yang saya akan tunjukkan, silahkan sahabat Golan disimak. Oke, sebelum simak jangan lupa yang belum like, komen, dan juga share ya. Oke, kita lanjut materi kita. Di sini saya ada sebuah website Golan Education ya. Ini kebetulan lah website saya. Saya padukan antara channel saya dengan website untuk edukasi saya, yaitu Golan Education, yaitu hadir memberikan edukasi terbaik dan terupdate. Nah, di sini ada beberapa edukasi mengenai umum, tips dan trik pendidikan, rohani, perkembangan dunia IT, dan juga motivasi hidup ya. Silakan kalau Anda ingin bergabung boleh ke sini, klik bergabung sebagai penulis aktif, sebagai guest host, sebagai narasumber, sebagai donatur. Nah, ini kalau Anda ingin donatur silakan boleh ke situ sebagai sahabat Golan. Oke ya. Oke, info lebih lanjut silakan boleh hubungi kami. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya ingin jelaskan mengenai SEO. Kenapa bisa ranking di halaman pertama pencarian Google gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan, yaitu kita lihat dulu pembuktiannya. Ini ada sebuah kata kunci yang saya sudah buatkan. Sebenarnya kata kunci itu maksimal 4 ya, itu yang optimal. Tapi di sini kenapa saya buatkan lebih dari 4 atau 7 di sini? Ini kebetulan kalau hanya membuat laporan periode menggunakan atau membuat laporan periode apa gitu kan. Nah, ini kebetulan saya membuat sebuah laporan periode transaksi dengan menggunakan PHP dan MySQL. Nah, kalau cuma laporan periode PHP dan MySQL, kata membuat dan menggunakannya tidak masuk gitu ya. Jadi makanya saya tambahkan kata kuncinya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini saya menggunakan Winchar ya. Ini top keypress atau menggunakan Yoast SEO ya. Nah, ini posisinya adalah sedang di posisi kedua sekarang. Kita lihat view. Nah, ini dia. Kita berada di urutan kedua dari pencarian membuat laporan periode menggunakan PHP MySQL di Google loh. Oke ya. Nah, ini bagaimana triknya supaya dia di halaman pertama kita nggak bisa nomor 1 tapi nomor 2 bisa ya. Besok bisa mungkin nomor 1 kalau misalnya semakin banyak membuka link kita ini gitu ya, membuka edukasi kita ini. Kebetulan Golan Education ini baru saya bentuk di Mei kemarin, tapi untuk perankingan beberapa artikel kita sudah di atas gitu ya, atau di halaman awal atau di ranking 1 page 1 gitu ya. Oke. Kalau kita lihat di Google kita cari Google ya. Oke, kita ketik membuat laporan periode menggunakan MySQL. Nah, kita berada di urutan kedua.
Ini yang pertama, ini kedua. Golan Education berada di urutan kedua. Nah, lihat yang tips yang saya mau kasih tahu adalah ini nih, YouTube. Ini YouTube siapa nih, gitu ya. Membuat laporan cetak transaksi dengan periode tanggal. Nah, ini YouTube siapa? Lihat, sahabat Golan nih. Oke ya. Berarti kalau sahabat Golan inilah YouTube saya juga gitu. Jadi tips yang saya ingin bagikan adalah kita padukan dengan channel YouTube kita juga gitu. Jadi kita membuat channel, membuat juga website supaya apa? Ini kita padukan, kita mix, dia langsung bisa naik gitu ya. Tapi selain itu kita harus kuatkan di SEO YouTube-nya dan juga SEO di websitenya. Kita lihat ya. Ini membuat laporan cetak. Nah, ini kebetulan saya sudah buat. Profesi back-end Oke. Ini kita lihat. Kita langsung aja ke. Kini website tidak. Nah, kita ke sini aja. Nah, ini salam Golan ya. Oke, membuat laporan cetak dengan periode. Ini saya nonaktifkan dulu suaranya. Nah, ini sudah 4,1 ribu yang nonton. Ini satu ya. Ini baru satu loh. Video saya ada beberapa. Kita lihat lagi di pencarian tadi. Mana satu lagi? Si YouTube ini satu yang paling atas. Kita lihat. Ini, oh ya, ini yang teratas ya. Saya ada 2 YouTube. Ya, kebetulan kita lihat aja ya. Kita lihat aja buat laporan periode tanggal. Oke. Ini bukan satu lagi, salah klik. Aneh. Ini ya tadi ya. Oke. Kita lihat di bagian ini. Di channel saya di beranda, kalau di beranda ya. Ini ada video populer saya, itu 27.000 yang nonton. Itu juga tentang membuat laporan cetak transaksi menggunakan PHP dan MySQL. Oke ya. Dan kalau kita lihat di sini penontonnya sudah 27.000. Nah, kita lihat edit videonya ya. Kita lihat dulu CEO di YouTube-nya saya buatkan. Ini saya padukan dengan nah, nih. Nah, ini laporan transaksi di PHP dan MySQL. Membuat laporan semua laporan ya dari MySQL. Oke. Nah, ini semuanya saya buatkan kata kuncinya berdasarkan pencarian riset saya di mana nih? Pencarian riset saya itu saya kebanyakan kalau riset itu adalah di pencarian Google Search aja. Google Search biasa ya. Nih, Google Search di sini atau di sini boleh. Silakan kita paste saja. Nah, kita lihat. Orang-orang bertanya tentang apa nih? Nah, inilah yang saya coba buatkan menjadi kata kunci. Cetak laporan berdasarkan tanggal di PHP. Ini banyak orang cari nih. Cara membuat laporan per periode dengan coding header. Oke. Cara membuat laporan per bulan dengan PHP MySQL. Cara membuat coding laporan per bulan. Nah, inilah yang coba kita analisa dan nanti menjadi keyword kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menggunakan konsep penyetingan SEO di jadi nanti ini ya Google Search ini akan kita padukan dengan penulisan tag ataupun keyword ya. Ini kebetulan artikel saya yang tadi. Oke, membuat laporan periode dari transaksi menggunakan PHP dan MySQL. Nah, di bagian keywordnya, nah ini kita padukan yang tadi, itu yang di sini kita padukan ke, kita lihat saja yang banyak dicari orang atau juga bisa seperti ini. Saya selalu mencari itu berdasarkan ini. Kan orang kan mencari di Google nih. Cara membuat laporan periode. Nah, ini ada banyak pilihan nih.
Nah, ini menjadi kata kunci yang saya akan buatkan. Misalnya cara membuat laporan. Nah, ini ada nih laporan, tapi yang kita gunakan apa? Nah, yang berhubungan dengan yang kita buatkan gitu. Misalnya membuat laporan PHP MySQL, membuat laporan transaksi PHP MySQL, membuat laporan periode menggunakan PHP dan MySQL. Atau kita buat lagi transaksi. Nah, itu ada transaksi menggunakan PHP dan MySQL. Nah, inilah kata kunci yang di search yang otomatis sudah di auto diberikan oleh Google. Nah, inilah yang sering dicari orang. Kalau nggak sering dicari orang pasti nggak ada. Contoh, kita buat transaksi XXXX, nggak ada kan? Nggak ada muncul kan? Kecuali kalau XML gitu. Tapi kalau XXX nggak ada yang muncul. Berarti apa? Kata kunci ini nggak bermanfaat gitu. Nah, berarti kalau kita ingin membuat kata kunci, kita lihat aja kelanjutannya apa. Nah, ini yang kita gunakan. Contoh, kita ingin membuat SEO, belajar SEO. Nah, belajar SEO di sini ada belajar SEO untuk pemula, belajar SEO untuk YouTube, belajar SEO untuk WordPress, belajar SEO untuk PDF, belajar SEO untuk blogger, TikTok, Shopee, Instagram, di mana saja. Nah, ini kita pilih mana kira-kira yang mendekati dengan kita. Oh iya, satu, belajar SEO untuk pemula, belajar SEO untuk YouTube, belajar SEO untuk WordPress, belajar SEO untuk blogger. Nah, itu cocok kira-kira. Oh, kalau saya di Shopee berarti belajar Shopee, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, belajar SEO, kita cari lagi WordPress. Nah, kebetulan saya lagi mendalami WordPress secara keseluruhan, di mana WordPress itu lebih simple ya dalam membuat company profile, lebih elegan karena banyak tema dan juga plugin yang bisa kita gunakan gitu. Berbeda dengan Blogspot. Kalau Blogspot itu sedikit tema ataupun tidak terlalu bisa dibuatkan secara dinamis gitu ya. Masih konsepnya masih template-nya sedikit juga gitu ya. Tidak bisa juga dari template-template luar gitu. Oke. Nah, ini belajar SEO WordPress, belajar SEO PDF, belajar SEO WordPress pemula. Nah, ini menjadi kata kunci gitu. Kita cari lagi kira-kira apa nih? Belajar SEO blogger. Nah, ini blogger, blog. Nah, ini juga kita bisa gunakan. Siapa tahu nanti orang mencari dan masuk ke website kita ataupun ke YouTube kita. Nah, itulah caranya. Jadi saya murni menggunakan Google Search. Oke ya, murni menggunakan Google Search dalam membuatkan kata kunci. Oke. Selain daripada ini triknya ya, selain daripada itu, artikel saya ini saya menggunakan plugin yang namanya Yoast SEO. Yoast SEO itu adalah plugin yang bisa mengarahkan kita supaya artikel kita ini bagus gitu loh. Supaya artikel kita ini bagus, berarti kita harus, nah ini lihat nih. Nah, di sini harus hijau semua nih. SEO analisisnya hijau, readability-nya, keberadaannya atau tampilannya itu analisisnya hijau, inclusive language-nya juga harus hijau. Nah, ini yang kita pelajari nih. Oke, kita lihat satu persatu ya. SEO analisis. Nah, ini kita sudah buat artikel, oke ya. Artikel sudah saya buatkan. Ini artikel saya yang tadi saya tunjukkan peringkat kedua di halaman 1 ya. Ini kebetulan coding-coding ya. Oke. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, ini dia. SEO. Oke ya, readability-nya dan juga inklusifnya. Oke, yang pertama kita lihat SEO-nya dulu. Nah, fokus keyphrase-nya atau kata kunci utama itu kita buatkan sesuai dengan judul, itu yang pertama. Oke, ini trik yang pertama ya. Oke, ini kan membuat laporan periode menggunakan PHP dan MySQL. Di atas kita buatkan membuat laporan periode dari transaksi menggunakan PHP dan MySQL. Jadi unik. Jadi di sini ada membuat laporan periode. Jadi awalan daripada keyphrase ataupun awalan daripada kata kunci ini membuat laporan periode itu kita buatkan juga di judul. Kalau nggak bisa semuanya ya nggak masalah gitu. Nah, kebetulan kalau saya buatkan judul langsung sini itu terlalu panjang gitu ya. Jadi fokus keyphrase-nya nanti jelek gitu ya. Jadi makanya saya potong periode menggunakan PHP dan MySQL, walaupun judulnya tadi adalah dari transaksi menggunakan PHP dan MySQL. Ini lebih detail gitu. Sebenarnya yang bagus itu juga judul dengan keyphrase-nya itu harus sama kalau bisa gitu. Kalau bisa. Nah, kalau bisa.
misalnya ini membuat laporan periode, udah judulnya membuat laporan periode, itu akan luar biasa, SEO-nya itu akan otomatis naik gitu ya. Tapi di sini saya buatkan kenapa ada PHP dan MySQL, karena pencarian saya orang itu lebih spesifik gitu kan. Mereka mencari untuk PHP dan MySQL pembuatan laporannya. Karena laporan itu ada banyak kan, laporan keuangan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, tapi saya mau membuat menggunakan PHP dan MySQL. Jadi spesifik. Jadi kalau bisa keyword Anda harus spesifik, itu yang pertama. Yang kedua, meta description-nya juga harus hijau nih. Nah, di sini kebetulan saya insert variabel ya. Jadi site title ini adalah untuk judulnya. Separator itu pembatas. Sehingga di sini nih, lihat nih. Ini sini Golan Education. Separator itu pembatas ini. Primary kategori tutorial. Oke ya. Separator terus title-nya apa? Membuat laporan periode. Oke. Dan transaksi menggunakan PHP dan MySQL. Nah, kita harus juga di meta description ini awalannya itu harus kata-kata keyword, yaitu kata-kata keywordnya apa? Membuat laporan periode ini, gitu. Tinggal kita tambahkan supaya ini lebih dari 120 kata, karena ini kalau kurang ya, ini contoh kurang ya, kurang. Nah, ini kurang, kita kurangin lagi. Kemana dia? Membuat laporan, loncat dia. Nah, ini kita kurangin ya. Nah, itu kalau kurang dia, maka di sini ada pesannya nih. Nah, meta description-nya di bawah 120 karakter. Jadi harus lebih, up to sampai 156 karakter gitu ya. Nah, ini udah bagus, cuman belum sampai 120. Nah, itu dia sudah hijau. Nah, jadi semuanya harus hijau kita buat gitu. Nah, kalau kita lihat di sini good job-nya kita lihat ya. Key price-nya sudah good job, Emacs-nya sudah good job. Kenapa Emacs sudah good job? Nah, di sini ada beberapa nih yang belum good job nih. Problemnya outbound link. Nah, ini sebenarnya outbound link harus kita padukan. Contoh ya. Ini kan ada video saya tadi nih. Video saya. Ini ada video saya tadi yang channel saya ya. Kita ke channel saya dulu. Video saya tadi laporan ya, YouTube. Jadi nah, ini channel. Oke, kita lihat ke video yang rame tadi, video populer ya, ini ya 27.000 ya. Nah, ini kan kita coba jadikan. Nah, ini juga jadi sebuah untuk menaikkan rating kita, karena di YouTube saya sudah 27.000 yang tonton. Ini kan berarti indeksnya kan sudah cukup bagus di YouTube ya. Nah, ini kita padukan nih, kita salin linknya, kita masuk ke edit. Nah, ini kan ada sebenarnya video saya buat nih. Nah, ini kan video saya membuat laporan cetak transaksi menggunakan PHP dan MySQL. Sudah saya embed ke sini. Tapi selain daripada embed, saya buatkan lagi di sini linknya supaya lebih bagus lagi, videonya langsung otomatis di sini bisa diklik nanti muncul gitu ya. Nah, ketika saya buatkan link itu, maka apa? Coba kita lihat ya. Hasilnya adalah lihat. Nah, outbound linknya sudah good job nih. Kalau tadi kan masih merah di atas problem gitu. Oke ya. Nah, problem di sini tadi, tapi ketika sudah saya tambahkan udah jadi good job. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini trik yang paling bagus mujur nih. Tadi apa? Kita outbound linknya itu kita buatkan ini kita hapus nih ya, hapus. Kita nggak usah buat video di nah ini tonton jadi ini kita hapus dulu lah, ribet ya. Oh, ini harus hapus semuanya. Ini hapus dari sini aja. Tonton video berikut. Nah, ini kan kalau nggak ada tonton video, nggak ada linknya ya, maka dia akan outbound link dia problem gitu. No outbound link ever dispatch. Oke ya, berarti kita harus add ya. Nah, itu tadi kita add lah yang video tadi. Nah,
Sehingga apa? Sehingga ini semua sudah hilang. Nah, ini kenapa masih ada kuning ya? Kuning itu artinya sudah oke sebenarnya. Cuman kenapa? Karena tadi yang saya sudah jelaskan, keyphrase-nya atau kata kunci utama kita buat adalah 7 words, 7 kata ya. Sedangkan yang diminta adalah maksimum 4. Ini yang tadi saya jelaskan tadi nih. Kenapa saya buatkan ini 7 kata? Karena tadi saya pengen fokus ke PHP dan MySQL. Nah, tapi kalau ini kita setting, kita buatkan membuat laporan PHP gitu ya. 3 kata. Ini kita coba ini dulu ya, copy. Kita setting periode, kita buat PHP saja gitu ya. 4 kata saja. Ini sangat-sangat bagus. Nah, kita lihat. Nah, ada gak? Oke ya. Nah, ini keyphrase-nya jadi don't match ke don't not contain the extra match. Oke, nggak sama ya dengan yang judul ya, title-nya. Title-nya nggak sama. Oke, kita harus samakan lagi. Tapi ini udah bagus gitu kalau 4 kata gitu. Oke, kita harus samakan dengan show title-nya di sini. Oke, show title-nya harus sama gitu kalau mau seperti itu gitu. Jadi nanti membuat laporan periode PHP ini kalau misalnya ini kita buatkan ke show title-nya juga sama. Kalau di sini ya, salah ya, membuat laporan periode tadi PHP ya, gini ya. Nah, ini sama, maka dia akan hilang tuh, hilang kan? Good job semua. Jadi nggak ada yang kuning lagi, nggak ada yang oke doang gitu. Nah, semua udah hijau. Oke ya. Tapi tadi kembali lagi ke yang saya bilang tadi, saya pengennya adalah membuat laporan periode menggunakan sehingga nanti lebih spesifik gitu. PHP dan MySQL. Nah, karena saya cenderung ke sini, oke ya. Sesuai dengan keyphrase yang saya buat di sini posisinya. Nah, ini membuat laporan periode menggunakan PHP dan MySQL. Ini ya. Oke, dia posisi 2 terus ya. Oke. Best posisi ya. Oke, kita kembali lagi ke dashboard tadi. Oke, ini kita coba copy, kita jadikan ke fokus keyphrase-nya. Oke, di sini tadi kita buatkan membuat laporan periode PHP menggunakan ya. Kita kembalikan supaya nanti tidak lupa saya, dan MySQL oke. Nah, selanjutnya selain itu ini kembali nggak apa-apa salah ya yang tadi, karena tadi sudah saya jelaskan. Oke, outbound tadi sudah. Di sini juga image keyphrase, image-nya gambarnya juga harus kita good job kan. Image-nya itu maksudnya apa? Kita buatkan image gambar kita juga harus sesuai dengan keyphrase. Maksudnya gimana? Oke ya, kita lihat gambar yang saya berikan. Kita lihat gambar yang saya berikan. Nah, ini tadi di mana nih? Oke, ini gambarnya ya. Ini gambarnya laporan periode. Nah, ini ya. Nah, kita lihat laporan periode. Nah, ini title-nya dan juga ALT-nya, alternative text-nya, itu saya buat sesuai dengan keyword. Oke ya, caption-nya, description-nya itu sesuai dengan keyword. Nah, ini juga inti daripada SEO gitu. Image kita itu ketika dicari ya sesuai dengan kata kunci kita. Itulah yang membuat dia peringkat 1 gitu. Peringkat 1 di halaman pencarian. Tadi kan peringkat sebenarnya kalau dari keseluruhan peringkat 2 gitu ya. Tapi kalau di halaman dia peringkat 1. Di halaman pertama itu kan biasanya 10 artikel gitu ya. Nah, itu intinya. Jadi kenapa image keyphrase-nya good job, emailnya good job, itu kita buatkan. Ada juga internal link. Jadi kita buatkan internal link. Nah, di sini kebetulan saya buatkan internal link. Nah, nih Golan kontak ke Golan Education. Ini kan golaneducation.contact. Ini kan internal. Jadi internal atau link yang ada di dalam
Ini juga ada konsultasi. Silakan konsultasi segera. Ini kan Golan Education / konsultasi. Nah, ini kan kalau kita masuk ke website kita kan Golan Education. Di sini kan ada yang namanya nih kontak di sini ya. Itu yang tadi kontak tadi nih, masuk sini. Oke, konsultasi ke sini nih. Oke. Nah, ini banyak konsultasi yang saya buatkan. Silakan Anda kalau mau konsultasi boleh ke kontak ini nantinya. Oke, next. Sedikit promosi ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Selain itu, apa yang kita atur lagi? Nah, yang kita atur lagi internal link, keypress in introduction. Nah, keypress in introduction itu kata kunci yang tadi kita buat di introduction. Nah, introduction-nya kita buatkan. Nah, ini dia nih. Membuat laporan periode. Nah, ini introduction bisa pokoknya di awal-awal paragraf ini ada kata-kata membuat laporan periode transaksi ini. Nah, di sini kan ada nih. Jadi ada introduction di paragraf, tidak pada paragraf awal. Dan juga di sini ada heading ya. Heading juga sesuai dengan keypress gitu atau kata kunci utama. Oke ya. Itu yang membuat nanti semakin naik gitu ya. Karena sesuai dengan formula yang diberikan. Keypress title yang tadi. Yang ini. Nah, ini title. Oke. Oke, sehingga title itu yang di sini nih muncul. Jadi kalau ketika orang mencari, ini muncul. Kalau ini kita tambahkan misalnya XXXX di sini tambah nih, ya kan? Nah, itu. Jadi ketika orang mencari Golan Education, maka nanti ini otomatis muncul membuat laporan periode gitu ya. Oke. Lanjut lagi keypress destined. Oke. Ini apa nih? Coba kita lihat. Oke. Kita lihat ada yang masih belum benar. Nih, membuat laporan periode menggunakan. Nah, ini jadi kata-kata kunci itu di kesimpulan ataupun di artikel nanti kita buatkan. Tapi kalau bisa buatkan dengan perpaduan kata atau tambahan kata yang lain gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini font 3 waktu yang bersamaan ini sebenarnya kurang bagus ya. Jadi ini harus kita hilangkan sebenarnya. Jadi nggak bisa lebih dari beberapa keypress itu ditampilkan di artikel kita. Jadinya nanti istilahnya jadi sampah gitu ya. Jadi kebanyakan keypress yang sama atau kata kunci yang sama kita tampilkan terus di artikel kita gitu. Itu dikenali Google sebagai sampah nantinya. Jadi ini sebenarnya tapi ini udah ngejob hijau gitu ya. Kalau mau kita hilangkan ya nggak apa-apa. Ini nanti kita bisa view. Nah ini satu. Terus kita lihat lagi ya. 2 nih. Membuat laporan periode menggunakan PHP 2 ya. Ada lagi? Nah 2 itu. Nah sebenarnya kalau itu sengaja saya buatkan untuk key di artikelnya. Nih satu lagi. Oke, 2 tadi ya. Oke, kenapa saya buatkan itu supaya pencariannya lebih bagus gitu. Tapi nggak masalah walaupun di sini kita harus hapus katanya, tapi secara ininya sudah good gitu ya. Yang penting tidak melebihi dari 2 atau 3 lah. Oke, meta description yang tadi meta description-nya. Nah, ini ya. Meta deskripsinya kita harus buatkan. Jadi nanti di sini kan ketika orang mencari di sini ada tulisan bagaimana cara membuat laporan. Nah, itu. Jadi orang langsung tertarik dengan kata-katanya. Juga previous use keypress. Oke. Very good. You have not used the keypress before. Jadi kita nggak mengulang-ulang keypress ya di dalam tulisan. Oke, sudah bagus. Slug-nya juga sudah great, bagus ya. Mengenai keypress juga tadi ya. Oke, keypress subheading. Jadi subheading itu atau H1, H2, H3, H4 itu kita buatkan. Ini udah good job. Kenapa good job? Judul kita tentang apa sih? Nih kan yang buat laporan periode menggunakan PHP dan MySQL ya untuk kata kuncinya, keypressnya. Oke, kita lihat. Di sini saya buatkan kebetulan untuk ini kan tutorial langkah-langkah. Di awal sini saya buat membuat laporan periode menggunakan PHP dan MySQL di H2. Jadi ini kenapa good job? Karena saya buatkan di heading 2-nya itu otomatis keyword gitu. Jadi makanya dia good job, the great gitu ya. Nih good job ya.
text length-nya konten dia 999 word. Good job. Nah, ini sebenarnya 990 word yang dibaca ya. Jadi maksudnya sudah lebih ya. Kalau kita lihat di insight-nya, oh kurang ya. Maksudnya 999 maksudnya lebih dari 800. Itu sudah good job ya. Yang bagus itu artikel sebenarnya patokannya itu sekitar 500 ke atas ya. Tapi saya buatnya itu adalah 800, kalau bisa 1000 sebenarnya. Cuma di sini kenapa jadi 999 ya? Ini karena saya tambahin ini. Mungkin kemarin ada yang saya hapus nih. Kita coba tambahkan saja lah di sini. Membantu Anda ya. Anda ya dalam pembuatannya. Kita tambahkan saja sehingga sini tambah ya kan. 1002. Biasanya artikel-artikel saya buat 1000-an ke atas supaya bagus pencariannya. SEO title-nya, width-nya adalah good job. Nah, SEO title width-nya adalah good job itu yang mana? Nah, ini SEO title. Nah, ini good job. Oke ya. Nah, itu yang pertama. Kita harus hijaukan semua. Yang kedua, tadi saya katakan itu mengenai apa? SEO analisisnya. Yang kedua adalah reliability analisisnya. Nah, di sini passive voice-nya, consecute sentence-nya, subheading-nya, distribution, paragraph length-nya, sentence length-nya itu harus good job. Nah, jadi semuanya ini harus hijau. Kalau nggak hijau, bagaimana? Kita wajibkan hijau. Nah, di sini sebenarnya ada problem dua nih. Transition word-nya itu dikatakan di sini none of the sentence contain transition word. Transition word-nya kurang padu gitu ya. Misalnya antara paragraf pertama, kedua, ketiga. Misal ada tambahan setelah itu, oleh karena itu gitu ya. Jadi nyambungin gitu. Itu kurang gitu. Tapi di sini nggak problem. Maksudnya nggak terlalu problem karena apa? Di sini kan problemnya dua. Oke ya. Ini kan vocabulary ini artinya kita harus pakai SEO yang premium itu maksudnya marketing mereka lah gitu. Kalau yang ini boleh kita perbaiki, tapi kalau misalnya kita tidak terlalu ingin membuat antara paragraf by paragraf itu misalnya seperti nyambung lah bahasanya, jadi ada sebab akibat gitu kan, itu nggak masalah. Yang penting ini sudah good job. Ini kan udah hijau, reliability-nya kan udah hijau itu artinya lah sudah good job. Tapi kalau misalnya belum hijau, kita harus usahakan ini sampai minimal ini 4 yang hijau gitu ya. Oke, kalau inclusive language sudah oke. Tapi di sini secara otomatis dia analisis resultnya itu kalau SEO analisis dan juga reliability-nya udah oke, otomatis dia juga sudah oke gitu ya. Nah, itu sahabat Golan, bagaimana cara menyetingnya tadi. Usahakan tadi di SEO analisis dan juga reliability analisisnya hijau semua. Maka kalau itu udah hijau, ya tunggu aja, nggak nyampe seminggu atau 2 minggu udah artikel Anda sudah di atas dan nanti banyak yang membaca atau banyak yang menonton. Oke, jangan lupa juga kata kunci yang lainnya. Nah, kata kunci yang lainnya ini dari mana tadi? Dari yang saya bilang tadi adalah Google Search. Jadi murni pencarian. Oke ya. Murni pencarian. Pencarian dari mana? Pencarian dari Google. Ini kan tadi saya tentang apa tadi? Membuat laporan gitu ya. Membuat laporan. Nah, ya, oke. Nah, ini yang banyak cari apa? Periode menggunakan PMS Scale. Ini kebetulan saya cari ya. Nah, yang ini yang pencarian saya yang saya ketik ini kan tanda apa nih? Tanda jam ya. Itu artinya yang pernah saya cari. Tapi yang dicari orang yang mana? Nah, ini kita lihat nih. Haruskah laba keuangan? Nggak cocok. Kita cari lagi. Membuat laporan periode. Nah, kita lihat. Nah, ini. Bahkan di sini langsung ke ini ya. Karena ini pencarian saya. Kita lihat di ini aja biar lebih clear dia. Artinya pencariannya itu clear. Sebentar, lobet HP saya.
laptop saya lowbat. Oke, kita buka di ini, di Internet Explorer. Kita cari Google. Nah, sini membuat laporan menggunakan. Nah, ini banyak nih. Menggunakan. Jadi kalau tanda begini berarti itu belum pernah saya cari. Menggunakan apa nih? Kita cari PHP. Nah, ini banyak nih. PHP dan MySQL. Nah, ini ada MySQL. Oke ya. Nanti akan saya coba bahas di sesi berikutnya bedanya MySQL dengan MySQL yang khusus untuk yang programmer ya. Tapi kalau umum itu nggak perlu diketahui gitu ya. Tapi yang programmer itu perlu apa bedanya MySQL dan ini ada banyak nih. Inilah sebagai kata kunci yang sudah disediakan Google gitu ya. Jadi ini lagi yang kita ambil nanti kopas-kopas masukin ke tagnya itu gitu. Membuat laporan periode. Nah, menggunakan sini PHP. Nah, ini ada nih, langsung otomatis sudah PHP sudah ada. Ini ya kata-kata kunci inilah yang kita ambil. Ini kita ambil, just buat laporan menggunakan periode. Nah, ini kata kunci ini, just inilah kita paste nanti ke tagline tag kita, new tagnya. Ini kita just paste. Semuanya yang cocok ya. Kalau nggak cocok nggak usah dibuat gitu. Nanti cari-cari, bedakan. Pencariannya juga bisa dibedakan. Jadi kalau tadi membuat, kita bisa dengan kata-kata cara nih. Dengan cara ya, kita tulis cara gitu. Cara membuat laporan di PHP. Nah, ini banyak nih. PHP. Nah, ini banyak nih. Cara membuat laporan. Jadi kata-kata kunci-kunci begini yang kita ambil itu udah, ini adalah hasil pencarian orang gitu loh, yang sudah otomatis ditampilkan oleh Google. Tapi kalau ini nggak ada, contoh tadi kita mau cari apa nih, XXXXCCCC, nggak ada, nggak muncul gitu. Nah, berarti artinya apa? Inilah kata kunci yang sering ditulis orang, itulah yang kita adopsi, kita ambil lah itu. Google sudah sangat baik gitu ya. Oke, baik, itu mengenai cara pencariannya. Silakan langsung masukin aja ke sini, masukin, udah. Oke, kalau setelah itu kita langsung update saja. Cus, maka artikel kita menjadi number 1 nantinya. Oke, itu saja untuk edisi kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silakan boleh Anda share, like, komen, serta donasinya jangan lupa ya, supaya Google Education bisa membuat video-video education lainnya lebih interaktif, lebih edukatif dan juga inovatif. Oke, terima kasih atas subscribe-nya, like-nya, komennya dan juga donasinya. Apabila Anda ada pertanyaan, silakan hubungi nomor kontak kami di Golan Education tadi, Golan Education di bagian kontak. Apabila Anda ingin konsultasi, silakan boleh konsultasi di bagian konsultasi, yaitu di sini ada beberapa topik konsultasi. Di luar ini juga boleh apabila masih berhubungan dengan dunia IT. Oke, salam Golan, salam sukses buat kita semuanya. Terima kasih.